Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kali ini kita masih mereview tentang silabus SAP yang saya presentasikan, baik itu pada SAP PP, SAP QM, maupun silabus SAP MM. Oke, kita lanjut di berikutnya tentang situs materi sapindonesia.net ya. Nanti Anda bisa lihat di sini di www.materi.sapindonesia.net. Di sini saya bagi-bagi materi, sudah saya susun sesuai dengan urutan hierarki, mulai dari pembahasan materi master data ya, master datanya, kemudian masuk ke transaksional, lalu yang ke configuration yang terakhir ya. Sebagai contoh di sini, pertama kita buka dengan overview SAP PP ya. Saya jelaskan dulu secara overview materinya itu SAP PP secara bisnis proses, secara konsep seperti apa, nanti Anda bisa ikuti di video tutorial selanjutnya. Tentu saja setelah Anda menjadi member area ya, karena ini banyak sekali materinya dan durasinya cukup lama sebagaimana yang pernah saya sebutkan di awal, bahwa untuk masuk ke materi ini Anda selain harus member area juga ini merupakan durasi yang cukup lama karena materinya dalam gitu. File PPT-nya banyak dan video tutorialnya juga pembahasan cukup lama. Dan Anda pun bisa download ya. Bisa download di sini materi, file PPT-nya maupun videonya bisa Anda download ya. Kemudian berikutnya di sini saya bisa rincikan. Yang kedua adalah planning proses. Ini masih membahas tentang overview ya, secara keseluruhan. Materi overview SAP PP ini seperti apa secara garis besar ya. Di sini ada planning ya. Tadi Anda lihat di silabus materi SAP PP ada planning, ada MRP, ada capacity planning, ada production order. Di sini juga dikupas secara lebih dalam gitu ya. Kemudian di materi ketiga tentang material master. Nah, di sini sudah masuk ke master data dari PP yang related dengan material ya. Nanti disebutkan di sini di video tutorial ini tentang relasi material master atau MM dengan PP ya. Misalnya pada view MRP1, MRP2, MRP3, MRP4, kemudian juga pada work scheduling ya. Lalu berikutnya tentang BOM ya, ini material master yang kedua tentang BOM, bagaimana konsep BOM ya. Nanti Anda bisa download dulu file PPT-nya tentang BOM. Lalu Anda ikuti arahan dari file PPT di dalam video tutorial ini. Berikut juga Anda bisa lihat bagaimana skenario yang terjadi, bagaimana cara membuat BOM di dalam SAP ya. Kemudian berikut juga di sini adalah master data work center ya. Work centernya juga merupakan master data PP dalam sekaligus materi yang keempat ya. Di sini saya gabungkan antara BOM dan work center. Kemudian berikutnya routing ya. Nanti juga sama, ini Anda bisa download, kemudian Anda bisa ikuti step-stepnya di video tutorial. Lalu masuk ke transaksi demand management. Nah, ini cukup banyak pembahasannya ya di demand management. Mungkin durasinya lebih dari 1 jam ya kalau Anda ikuti, karena memang banyak sekali alternatif atau proses yang terjadi di demand management ya, melihat dari misalnya untuk make stock ya. Tadi kita lihat ada dua bagian besar, make to stock dan make to order. Sedangkan make to stock ini ada strategi yang 10,
ada strategi yang ke-11 ya. Ini bagaimana bedanya, ini juga dibahas di dalam skenario dan video tutorial. Kemudian untuk make to order yang strategi 20, 40 dan 50 nanti Anda juga bisa lihat. Berikut konsepnya. Ya, jadi ini betul-betul powerful untuk seorang konsultan memahami konsep tentang demand management, dan ini adalah bahasannya bukan saja basic tapi sudah masuk ke lebih dalam, karena memang targetnya saya ingin mencetak konsultan-konsultan di kita ya di Indonesia supaya betul-betul mereka bisa lebih oke dari orang-orang yang di luar lah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini banyak sekali. Kemudian materi ketujuh adalah tentang MRP. Ya. Ini juga pembahasan cukup banyak. Ya, MRP 1, MRP 2, MRP 3, karena memang konsepnya juga pembahasannya harus detail ya, agar Anda paham konsep yang terjadi sebenarnya MRP itu seperti apa. Bukan saja yang saya gambarkan seperti secara sederhananya adalah perbandingan antara stok dan permintaan, tapi juga lebih detail dibahas di sini hal-hal apa saja yang mempengaruhi proses MRP, baik itu pada lot size gitu ya contohnya, kemudian pada scheduling dan seterusnya. Ini pembahasan lengkap sekali. Kemudian availability check. Nah, ini juga salah satu hal penting di order, di mana kita mesti sangat diharuskan sekali ketika ada order itu adalah available ya. Materialnya itu harus betul-betul ready. Adalah tidak mungkin kita membuat satu produk tapi materialnya tidak ada ya. Itu suatu hal yang mungkin, walaupun pada kenyataannya di lapangan terjadi ya. Sebaiknya itu tidak demikian, tetapi baik di lapangan maupun di data SAP harusnya di lapangan mengikuti data yang ada di SAP. Jadi kalau di SAP belum available tentang material komponennya, raw mat-nya, sebaiknya tidak boleh dieksekusi order itu. Walaupun di lapangan itu ada barangnya ya. Jadi Anda harus berusaha untuk mengikuti arahan dari SAP gitu ya. Itu yang benar kerjanya. Kemudian tentang rilis ya, tentu saja nanti order setelah dibuat, setelah available ya dicek oke, semua ready. Kemudian supervisor dari produksi melakukan proses releasing. Artinya releasing berarti yang dilakukan adalah pertama melog, mereserve ya, mereserve benar-benar membooking stok ya agar tidak dipergunakan oleh order yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua melakukan proses eksekusi ya. Karena dari order yang sudah dirilis itu dia akan melakukan proses printing order. Tujuannya buat apa? Sebagai SPK. SPK itu surat perintah kerja ke produksi untuk melakukan proses action. Misalnya dia akan membuat finish product, maka di situ di SPK itu diceritakan ya, baik itu dalam komponennya, prosedur atau step pengerjaannya seperti apa itu, dan aktualisasinya pun nanti di SPK diperlihatkan. Lalu capacity requirement planning ya. Tentu saja ketika rilis kita juga memerlukan suatu proses kesiapan dari mesin produksi, yaitu yang disebut dengan CRP ya, Capacity Requirement Planning. Anda mesti lihat bahwa di sini ada terminologi Capacity Requirement Planning. Ada lagi tadi MRP, Material Requirement Planning. Itu adalah berbeda ya, dua hal yang berbeda. Kalau ini lebih arahnya ke kapasitas mesin. Jadi ketika order itu dibuat, otomatis dia mengadop apa yang disebut dengan work center. Nah, di work center itu ada kapasitas ya, kapasitas dalam loading pembuatan barang gitu ya. Sebagai contoh dalam mesin itu dia misalnya dalam durasi satu shift sama dengan 8 jam,
di mana 81 jamnya adalah waktu istirahat, maka dia bisa menghasilkan katakanlah 1000 pieces gitu ya. Nah itulah yang dimaksud dengan capacity loading dari mesin itu. Dalam waktu 8 jam dia bisa menghasilkan finish product sebanyak 1000 pieces gitu ya. Lain-lain setiap finish good yang bisa dihasilkan dari namanya capacity mesin. Oke. Kemudian CRV ya tadi udah capacity requirement planning. Kemudian scheduling. Apa yang dimaksud dengan scheduling? Dimaksud dengan scheduling itu adalah di dalam order itu bisa terjadi tiga penjadwalan, 3 schedule. Pertama apa yang disebut dengan backward. Backward itu scheduling yang lama itu kita proses. Jadi maksudnya gini, PPIC bisa saja membuat hari ini tapi untuk besok. PPIC membuat hari ini membuat scheduling backward gitu untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di belakang, atau current. Current itu berarti yang betul-betul pengerjaan produksinya hari ini, atau forward. Forward itu untuk pengerjaan besoknya, seminggunya, 2 harinya dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan scheduling, pengaturan penjadwalan SPK itu kapan akan dieksekusi oleh produksi. Kemudian material staging. Ya, ini yang disebut dengan material staging. Tentu saja ada 2 hal secara basic ya di dalam produksi itu. Apa yang disebut dengan GI. GI itu good issue. Good issue kalau kita menyebutnya, produksi menyebutnya adalah material staging. Jadi penyiapan material dari order-order yang tentu saja di order itu ada material, ada bom. Nah, bom itulah yang menjadi staging untuk diisukan di produksi. Kemudian production order confirmation ya. Jadi aktualisasi dari order adalah confirmation ya. Confirmation baik pada quantity finished product atau semi finished product maupun pada activity ya, activity mesin, berapa labor gitu kan, berapa jam berapa labor yang dipakai gitu kan, berapa jam yang dipergunakan aktualisasinya gitu ya. Jadi kalau saya umpamakan misalnya dalam satu line produksi, line mesin itu dia membutuhkan 10 labor gitu kan ya. 10 labor. Nah, ketika aktualisasinya apakah memang terjadi 10 labor gitu. Kemudian berapa durasi yang dipakai dalam proses pengerjaan produksi satu shift misalnya gitu. Kemudian production order good receipt ya. Jadi tentu saja finish product maupun semi finish product jadi yang sudah dihasilkan. Nah, tentu saja ini harus kita pindahkan. Kalau digambarkan, kalau satu finish product itu tadinya ada di area produksi, atau lebih tepatnya saya mengaturnya begini, ada di slot produksi gitu kan ya, dan itu adalah otoritas dari departemen produksi, maka ketika lakukan good receipt, maka finish product itu disimpan di slotnya produksi sebagai stok yang free stock ya. Artinya free stock ya stok yang akan dikirim ke gudang finish good. Oke. Itu yang good receipt. Kemudian ini configuration. Nah, di sini dibahas juga tentang configuration. Bagaimana cara mengatur konfigurasi pada bom ya. Secara konsepsi pertama dijelaskan dulu configuration-nya seperti apa. Kemudian saya buatkan juga skenario, saya tunjukkan di konfigurasi di SPRO di mana saja letaknya bom. Kemudian work center, ya ini juga secara konsep kita jelaskan dulu. Kemudian saya arahkan di SAP configuration pada work center itu adanya di mana, ya. Routing sama, routing juga begitu.
kemudian planning. Ya, planning juga ada konfigurasinya. Kemudian order type. Nah, ini satu hal yang studi kasus ya, di mana mensimulasikan, mencontohkan kita membuat suatu order type ya, order type di produksi. Kemudian kita buat mulai dari create order. Jadi order type yang baru itu kita coba masukkan ke dalam production order. Kemudian kita eksekusi apakah terjadi permasalahan di config. Nah, itu akan diperlihatkan isunya, errornya, kemudian diperbaiki di dalam konfigurasi di SPRO bagaimana cara memperbaikinya mulai dari production order, kemudian ke confirmation, semua ditunjukkan di situ. Nah, ini dia confirmation yang terakhir tadi ya, adalah berkesinambungan dari SIT atau testing yang ada di order types ini yang dilanjutkan dengan konfirmasi. Oke, saya kira itu tentang SAP PP, pembahasannya ada di materi sapindonesia.net secara lengkap ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke silabus yang lain, saya kira itu dulu Anda pahami, nanti Anda bolak-balik konsepnya, pemahamannya, materinya. Nanti kita akan lanjutkan di video tutorial berikutnya tentang silabus SAP QM. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.